Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita hadir di sini dalam masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Insyaallah hadirin sekalian, datangnya ke tempat yang suci dan mulia ini semata-mata lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Saya meyakini itu. Semua kita hadir di sini karena Allah saja. Hati perlu mengingatkan ini karena hanya karena Allah lah ibadah kita diterima. Selanjutnya hanya karena diterima ibadah kita itulah tentu dengan seizin Allah kita berhak kelak nanti masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting mendasarkan diri niat karena Allah ini, sebagaimana dalam sebuah hadis digambarkan. Dalam hadis yang cukup panjang karena waktu agak terbatas, diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwasanya nanti di akhirat kelak orang yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Dan ketika sudah berhadapan dengan Allah ditanya, apakah engkau lihat nikmat-nikmat yang aku berikan? Iya, kata orang itu. Dan kenapa kamu menikmati nikmat-nikmat dariku seperti ini? Aku berjihad karena Allah, kata dia. Allah menjawab, bohong. Kamu berjihad bukan karena Allah, tapi karena kamu ingin disebut orang yang pemberani. Karena itu seretlah orang ini ke dalam neraka. Alhamdulillah tadi. Orang kedua adalah orang yang alim, orang yang belajar dan mengajar, termasuk di dalamnya mengajar Al-Quran. Sama dengan kita. Ketika ditanya, apakah engkau melihat nikmat-nikmatku ini? Kata Allah, ya. Mengapa kamu dapat nikmat-nikmat seperti ini? Karena aku belajar dan mengajarkan, termasuk juga mengajarkan Al-Quran. Tidak, bohong kamu itu. Karena kamu ini ingin disebut hebat sebagai alim, sebagai pengajar Al-Quran. Karena itu diseret juga orang itu ke dalam neraka. Dan yang ketiga diriwayatkan dalam hadis ini adalah orang yang kaya raya yang suka berinfak. Sama, ditunjukkan nikmat-nikmat Allah di surga. Dan ketika ditanya, apakah kamu ini berhak atas nikmat? Iya, karena aku telah beramal di dunia dengan menginfakkan harta-hartaku. Dijawab juga oleh Allah, karena Allah Maha tahu, bohong. Kamu ingin disebut manusia sebagai orang yang banyak bersedekah, banyak berinfak, banyak memberi, karena ingin dipuji manusia. Dan Allah juga perintahkan orang itu diseret ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk selalu diakhiri setiap niat kita dalam beribadah lillahi ta'ala. Kalau enggak, putus amal semua kebaikan kalau tanpa lillahi ta'ala. Hadirin yang berbahagia, tentu saja di samping niat yang ikhlas itu ada hal lain yang perlu khatib sampaikan. Dan ini kadang-kadang juga dianggap enteng oleh kita. Padahal ini adalah jalan diterimanya amal kita. Termasuk hari ini kita beramal melaksanakan salat Jumat. Kalau tadi berkenaan dengan dia, selain hadis
yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentu saja dengan firman-firman Allah yang antara lain bunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan kita ini tiada diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan ikhlas karena Allah saja. Al-Baqarah ayat 5. Dia yang berbahagia. Apa syarat lain di samping niat karena Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita duduknya di sini, agar kita berdirinya nanti, agar kita rukunya nanti, agar kita sujudnya nanti, agar takbirnya, tasbihnya, tahiyatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira syarat? Selain niat ikhlas karena Allah itu, tiada lain adalah agar kita selalu memenuhi syarat dan rukun setiap ibadah. Ini kadang-kadang dianggap sepele dengan kurang hati-hati kita. Padahal kalau tidak waspada, insya Allah kita hanya dapat capeknya aja beribadah. Puasa hanya dapat lapar dan dahaganya saja. Sholat kesini hanya dapat capeknya saja. Karena itu penting kita memahami dengan baik syarat dan rukun, kaifiyat, SOP setiap ibadah. Penting sekali. Kita jangan seperti orang awam sholatnya. Walaupun kita tidak alim, kita paham bagaimana syarat dan rukun sholat. Sebab kalau kita tidak tahu syarat rukun sholat, misalnya, lalu kita meninggalkan rukun-rukun sholatnya, tidak syukur sholatnya, tidak jadi sholatnya, batal sholatnya, tidak dianggap sholatnya, takut sholat namanya, tidak beribadah namanya, lewat kita. Padahal barangkali udah 30 tahun kita sholat terus, tapi lupa rukun, tinggalkan rukun, lupa syarat, tinggalkan syarat. Masya Allah. Kalau tidak hati-hati, kita takut sholat selama 30 tahun. Gara-gara kita kurang hirau dengan fikih sholat. Karena kita kurang sering abai dengan SOP sholat. Kalau saya mengartikan fikih sholat, artinya SOP sholat, standar operating prosedur sholat. Mulai dari takbiratul ihram, niat yang disertai dengan takbiratul ihram atau bersama dengan takbiratul ihram itu niat, terus sampai selesai. Ingat, sepanjang sholat itu ada syarat dan rukun, ada rukun yang harus dipenuhi. Kalau meninggalkan rukunnya batal sholatnya. Kok khotib kelihatannya tradisional banget? Enggak, bukan tradisional. Ini standar bagi kita ibadah. Buat apa ibadah kalau kita nggak ngikuti prosedurnya? Masya Allah. Demikian juga dalam puasa, dalam haji, dalam berdoa, dalam berkeluarga, dalam berdagang, semua. Baik ibadah amal maupun ibadah khosah, kalau ingin diterima amal ibadah kita selain niat karena Allah, ikuti SOP-nya. Enggak main-main. Karena kalau tidak ikuti SOP, ya tidak ibadah namanya. Nggak begini memang. Kalau dinyatakan seperti karena itulah pada kesempatan ini adalah kita ingatkan satu hadis, man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai perintahnya, sholat misalnya kan ada prosedurnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Rasul. Ikuti prosedur bagaimana Rasulullah sholat. Jangan semua mau kita. Wudu contohnya. Ada, saya suka lihat di tempat wudu orang membasuh tangan hanya sampai sini, tidak sampai sini. Padahal Qurannya bilang sampai sini basuhnya. Masya Allah. Diingatkan malah dia jawab dengan kalimat lain. Masya Allah. Padahal tidak sah sholatnya kalau tidak sempurna wudunya. Itulah kira-kira. Ayolah kita sama-sama pelihara
ibadah kita supaya sesuai dengan prosedur yang ada, supaya kemudian diterima ibadah kita. Dengan diterimanya ibadah, insya Allah Allah ridho pada kita dan kita masuk surga ke dalamnya. Buat apa kita capek-capek puasa, sholat, sodako, ngaji, segala macam bermuamalah di masyarakat, tapi tidak sesuai dengan prosedur yang ada dalam agama kita. Lewat begitu saja, ngapain capek jadinya. Tapi kalau kita sesuai dengan prosedurnya, nikmat ibadahnya, diterima amalnya, insya Allah Allah ridho, kita masuk ke dalam surga. Bukankah kita setiap saat berdoa, ya Allah, salah satunya supaya amal ibadah kita diterima. Cara diterimanya itu penuhi 2 syarat. Pertama, syarat ikhlasnya. 2 syarat memenuhi prosedur. Karena itulah saya senang sekali tadi Takmir mengumumkan ada kajian-kajian di sini. Mari kita lanjutkan kajian. Jangan bosan, jangan capek, jangan anggap remeh. Ngaji itu, ngaji fikih. Fikih kalau kalimat itu kelihatannya tradisional, ngaji SOP itu, SOP sholat, SOP zakat, SOP haji, SOP silaturahim, SOP pedagang, SOP berberkahan. Ada SOP itu semua dalam Islam. SOP ta'lim. Mari kita ikuti prosedurnya supaya amal kita diterima oleh Allah. Karena tadi disampaikan tadi dalam hadis, man 'amila 'amalan yasallu 'alaihi amruna fa huwa radd. Hadirin berbahagia. Khotib mungkin dianggap oleh hadirin tradisionalis tidak apa-apa, tapi silahkan kaji dengan logika yang benar. Mana ada amalan yang tidak sesuai dengan prosedurnya yang diterima oleh Allah. Bagi di sini yang sudah haji, sebelum pergi haji belajar manasik haji agar hajinya diterima, itu adalah suatu perjuangan hebat. Kenapa pula kita juga belajar manasik wudu supaya wudunya sempurna? Karena kesempurnaan wudu adalah sahnya sholat. Kenapa kita nggak belajar manasik sholat supaya sholatnya juga diterima? Kenapa kita belajar manasik zakat? Manasik nusuk artinya cara beribadah ya, bukan hanya haji manasik itu. Subhanallah. Mudah-mudahan khatib termasuk bagian dari orang yang mau dan mampu memahami prosedur SOP fikih ibadah ini agar ibadah kita terjaga, terpelihara demi terpenuhinya syarat dan rukun, lalu diterimanya amal kita. Tentu disertai dengan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersedia mengikuti perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa at-tafsir. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah fattaqun taqun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak pada diri khatib sendiri dan jamaah sekalian, mari kita pelihara ibadah kita. Kita pelihara ibadah kita jaga agar ibadah kita tidak sia-sia.
Caranya adalah dengan terus-menerus mengkaji, memahami, tentu akhirnya mengamalkan bagaimana cara ibadah yang sesuai dengan tuntunan agama kita. Silakan bagi yang langsung fikihnya fikih sunnah boleh, mau yang memahaminya dari fikih mungkin ada Syafi'i, fikih Hanafi, fikih Hambali, silakan. Yang penting prosedurnya diikuti. Semua itu dalam rangka agar ibadah kita sesuai dengan SOP yang berlaku dalam. Sekali lagi, disertai dengan karena Allah, dengan dipenuhinya seluruh SOP, fikih dan kaifiat ibadah, insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dengan diterimanya ibadah itu, maka terbuka peluang bagi kita atas izin Allah untuk masuk ke dalam. Dihitung amal kita sebagai amal ibadah. Lalu timbangan kita berat, insya Allah masuk surga, insya Allah. Mudah-mudahan demikian. Allah berikan kepada kita senantiasa taufik, hidayah dan inayah agar kita mau belajar mengenai agama kita, agar kita terpelihara dari kesia-siaan ibadah kita, insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar. Allah